Kalau di hadis itu afdalul dzikri la ilaha, hadis riwayat Imam Tirmizi. Alhamdulillah kami baru berziarah ke beliau beberapa hari yang lalu. Bukan di Bogor itu, di ono, di Rusia sono, di Uzbek. Hadis ini menyebutkan afdalul dzikri, seafdal-afdalnya zikir adalah la ilaha. Berarti afdaluz zakirin, seafdal-afdalnya orang yang berzikir siapa? Ahlu la ilaha illallah. Jadi kalau mau tahu siapa orang paling afdal di dunia, afdalul khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlu la ilaha illallah. Orang yang paling mengerti la ilaha, lalu orang yang paling sering mewiridkan la ilaha illallah. Kenapa mengerti lebih tinggi daripada mewiridkan? Karena banyak yang baca nggak paham. Lebih baik baca sekali, zauknya tembus ke dalam sir, daripada baca 1000 kali tapi nggak jelas, ngawang kemana-mana. Ya, semoga zikir yang tadi Allah hantarkan ke dalam kolbu, Allah kekalkan di dalam fuad dan sir kita, dan Allah jaga sampai kita berpulang nanti. Amin ya rabbal alamin. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Baru manis zikir kalau sudah ridho. Tadi pegel nggak kakinya? Ridho nggak? Kalau nggak ridho nggak nikmat zikirnya. Ya, waduh, Abu ya ini lama bener zikir. Udah nggak ridho tuh sudah. Ya. Maka di dalam Quran itu surat Muhammad ayat 19, sebelum baca kalimatnya fa'lam dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmui dulu baru baca la ilaha. Maka al ilmu bi annahu la ilaha illallah muqaddamun ala qaulina la ilaha illallah. Jadi mengenal hakikat la ilaha illallah lebih wajib daripada membaca la ilaha illallah itu sendiri. Orang munafik baca la ilaha illallah nggak baca. Bedanya apa? Dia baca di lisannya, nggak baca tembus ke kalbunya. Itu ditulis Imam Ghazali di jilid 4 kitab Ihya Ulumuddin, kitab kajian yang sering dibaca ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini ahlus sunnah bukan nih? Apa ahlul bid'ah ini? Orang sekarang berani-beraninya bilang Imam Ghazali gak berjihad. Ya, ternyata bacaan kitabnya gak beres. Mereka baca kitab, judul kitabnya Hadhihi Hiya Sufiyah. Inilah sufi. Yang nulis namanya Abdurrahman Wakil, seorang Wahabi. Kata si Abdurrahman Wakil ini, kemana Ghazali waktu perang salib gak ikut perang? Emang zaman YouTuber kayak sekarang ya? Coba sekarang Israel, Sudan, Israel, Libanon, Israel semua lagi perang. Antum di sini masalah nggak ada? Emang sembarangan? Sekarang negara sudah modern, alat untuk ke sana mudah, tapi kita nggak mudah loh mau ke sana. Kata si Abdurrahman Wakil ini ngejek Imam Ghazali, apa-apaan nih Ghazali? Orang jihad dia nggak ikut jihad. Ternyata dia nggak paham Ghazali itu siapa. Itu juga ejekan mereka terhadap semua sufi. Mereka lupa pejuang-pejuang hampir di seluruh negeri semuanya sufi. Yang nggak takut sama musuh siapa? Yang nggak takut sama musuh? Musuh siapa aja sih? Tadi zikir Syazili apa Qadiri? Hizibnya Syazili, la ilaha illallahnya Qadiri. Beda apa? Masyrab itu beda. Kayak gini nih, giliran baca la ilallah pakai gelas ini, pakai botol ini, pas baca doanya hizibnya
sebagai hizib bahar. Ya, beda masyrab, tidak masalah. Karena abahnya beliau memegang banyak sanad thariqah, mengambil dari Mbah Baidawi. Tahu ya? Di mana Baidawi itu? Mbah Baidawi ini bukan Baidawi Arab, tapi Mbah Baidawi Al-Jawi Al-Lasemi. Lasem. Saya jumpa dengan cucunya, dihikayatkan oleh beliau dulu waktu Abu Yadim Yati muda ngaji ke sana, setelah matang khidmat dan berthariqah, mujahadah, riyadhah, bermakrifat, apa kata beliau? Kutub Jawa pindah ke Banten, gitu ngomongnya. Pindah ke Banten, nggak tahu sekarang pindah ke mana, pindah ke Bogor bukan? GR ya. Yang ada kutu kepret ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngantuk kan nih? Serius. Ini saya nggak pernah bikin tabligh akbar semenjak 2022. Kita tutup majelis kita, majelis hikam. Begitu buat majelis jam 12 sampai jam 3. 2022 orang udah nggak takut lagi sama pandemi. Ya, Allah buatlah setting kita kemudian mengalami suatu hal. Apa kata guru? Tutup majelis. Tutup majelis. Ini baru kali ini lagi nih kita taklim jam 12 ini. Horor ini ya. Taklim horor nih begini nih. Imam atau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani yang bergelar Sultanul Qutbul Aqtab Al-Ghausul A'zam, beliau itu ketika dinobatkan oleh Allah Ta'ala menjadi wali Qutbul Aqtab, kutubnya para kutub, sultannya para wali, rajanya wali. Itu waktu itu hadir 40 wali kutub. Apa kata beliau? Ini lagi saker nih, lagi saker. Tahu saker nggak? Lagi mabuk, lagi ahwal. Kata beliau, ana sultanul aulia, akulah sultan aulia, dan siapa ya semua wali itu di bawah telapak kakiku. Maka seorang muridnya paling tua Ibnul Haiti, lalu ada Qudaib Alban, wali Malamatiyah, dan beberapa wali seperti Imam Suhrawardi, baik yang muda ataupun kecil. Mereka kemudian bersimpuh di depan beliau lalu mengatakan, ya sayyidi, ba qadamak ala raqabatina, tolong letakkan kaki engkau di, jadi jangankan cium kaki cium tangan, di bawah kaki. Begitu pengangkatan wali di zaman itu. Ngeri nggak? Itu pengangkatan wali itu, Pak. Jadi wali itu diangkat juga. Emang wali kota doang yang diangkat? Cuma wali kota sama wali Allah beda. Wali kota dipilih bareng-bareng ya. Bukan dipilih oleh orang-orang yang cerdas. Ya, siapa yang kuat berasnya ya alhamdulillah. Tapi semoga bupati di Bogor nanti yang memilih berbau santri, sehingga dia kemudian mengerti hari santri ini hari jihad, Pak. Hari santri itu hari bahwa santri-santri ini nggak bisa zikir doang, dia bisa jihad juga. Jangankan musuh yang tampak, musuh yang tidak tampak aja dilawan ya. Musuh yang tampak kafirun mati. Kalau setan bisa mati nggak? Ada yang bisa matiin setan nggak? Setan tuh mati kalau kiamat. Nafsu bisa matiin nafsu. Kiai ini paling gede loh nafsunya, Bapak Ibu. Hati-hati Bu ya. Betul nggak Pak? Lah betul, aku sendiri. Kata Imam Asyuti, setiap kali nur ilmu itu membebani seseorang, maka semakin kuat vitalitasnya. Ngeri kan? Imam Syuuti itu ngomong, bukan aku yang ngomong, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kecuali sudah uzur, itu lain cerita ya. Coba Belanda musuh kita dulu nggak? Jepang berapa tahun?
2,5 tahun. Berakhir nggak? Berakhir. Coba setan udah berakhir belum melawan kita? Nafsu udah berakhir belum jadi musuh kita? Belum. Maka nanti buka kitab Al-Ghunyah karya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada satu fasal judulnya Mujahadatun Nafs, Mujahadatus Syaitan. Apa kata beliau? Kamu bedakan. Ini bukan untuk mengatakan gak usah jihad melawan yang zahir, bukan. Tapi jihad yang selama ini dihina hadisnya, dihina kajiannya oleh kelompok-kelompok yang anti tasawuf, anti aswaja, justru jihad inilah yang hakiki. Inilah makna bahwa jihad melawan diri, melawan setan itu jihad akbar. Apa kata beliau? Jika engkau melawan orang-orang kafir, muqatalatul kufar, membunuh, berperang dengan orang kafir itu tampak zahir dan terbatas, waktunya ada. Kalau muqatalah asyayatin, mujahadatus syayatin, berperang melawan setan, berakhirnya nanti kiamat. Kita mati aja dia nggak mati. Lebih ngeri mana? Jihad melawan setan atau jihad melawan orang kafir? Jihad melawan nafsu apa melawan orang kafir? Inilah kelamahan orang-orang yang hari ini ingin berjihad, tapi dia belum menaklukkan dirinya dan setannya sendiri. Membunuhnya nggak mungkin, yang minimal kita mendominasinya di dalam diri. Inilah makna kalimat bahwa jihad melawan diri, jihad melawan syaitan itu lebih susah, lebih payah, lebih akbar daripada jihad melawan orang kafir. Orang kafir pakai pedang lah nanti, pakai, kalau sekarang masih pakai apa nih? Oh, nanti ada masanya balik lagi kita ke masa manual. Orang berkuda lagi, orang pakai pisau lagi, pakai pedang lagi. Ada kampung Jampang kan namanya di Parung, oh, mungkin aktif lagi itu terbikin golok tuh. Sekarang goloknya nggak serius, ya kita pukulin sama golok yang dari Jerman belah dua deh. Kita baru dari Bukhara Pak, itu goloknya Bukhara bisa cincang golok yang lain, bukan cincang daging. Jadi kalau ada golok-golok hancur semua, seperti menghancurkan kaca.